Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Kali ini Ruang Doktor sebagaimana biasanya akan menyampaikan mutiara-mutiara hikmah yang terpendam, yang tersimpan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Kali ini Ruang Doktor akan menyampaikan sebuah hadis tentang teguran kepada imam yang kalau sholat berjamaah panjang banget sehingga membuat makmum buyar konsentrasinya karena kelamaan pisan imamnya membaca bacaannya. Nah, kali ini hadisnya yaitu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Ini teguran kepada imam ya, yang suka sholatnya lama kalau berjamaah. Apabila kalian menjadi imam di tengah-tengah orang, di tengah-tengah makmum, ini imam ya. Apabila Anda menjadi imam di tengah-tengah orang, di tengah-tengah jamaah, falyukhaffif, kata Nabi, ringankan. Jangan terlalu lama, ringankan, yang ringan-ringan saja. Kalau sholat berjamaah tidak usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama, baca suratnya panjang, An-Naba sampai tuntas, ya amma yatasaalun sampai beres, An-Nazi'at sampai beres. Tidak usah panjang-panjang, kata Nabi. Falyukhaffif, ringankan ya, ringankan. Kata Nabi, ini bukan kata saya. Nabi itu kan paling khusyuk, paling menjadi teladan begitu. Maka teladannya tidak ada lain, bukan siapa-siapa, bukan hawa nafsu, tetapi kepada Nabi. Kalau kata Nabi, kalau sholat berjamaah imam jangan panjang-panjang, ringankan, falyukhaffif. Kenapa? Fa inna fihim as-shaghir. Karena di dalam jamaah yang ada di masjid, ada di musola itu ya, atau di langgar-langgar itu ada anak kecil. Kalau anak kecil berbeda kemampuannya dengan orang yang kuat ya, orang yang kuat. Di situ ada anak kecil, kemudian ada yang nangis teh ya, ada yang berantem teh ya, apalagi kalau di masjid-masjid umum ya, gitu, anak-anaknya pada bermain, pada main dan seterusnya. Itu karena ada anak kecil, apalagi anak kecilnya seringkali ada yang dibawa oleh orang tuanya, begitu ya, yang masih usia, misalnya usia 5 tahun ke bawah, ada yang ikut sholat berjamaah. Mereka kalau lama-lama nangis. Ketika nangis maka akan membuat konsentrasi jamaah menjadi buyar gitu. Kemudian wal kabir, di dalam jamaah juga ada yang kabir, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah tua, ada yang aki-aki, ada yang bapak-bapak, ada yang nini-nini yang sudah usia tapi pengen ikut jamaah. Nah, kalau mereka lama-lama cangkel kakinya ya, begitu, sehingga kemudian di dalam hatinya menggerutu, aduh, imam kapan berhentinya, ini bacaannya panjang banget. Nah, begitu. Makanya kata Nabi, ringankan kalau sholat berjamaah begitu. Ini imam ya, ini hati-hati kalau yang menjadi imam nih begitu. Ini dari Nabi, bukan dari saya gitu. Wal kabir wad dhaif. Kemudian di dalam jamaah juga ada orang yang sudah lemah ya, sudah tidak kuat lagi begitu, tapi mereka ingin berjamaah begitu. Nah, karena mereka gara-gara imamnya yang panjang, gara-gara imamnya yang tidak bijak, bacaannya panjang, orang yang lemah, orang yang sudah sepuh ini ya, ketika sholat berjamaah berikutnya dia tidak hadir gitu, imamnya panjang teing. Makanya di dalam bulan Ramadan seringkali begitu ya, para jamaah melihat-lihat ini jadwal imam siapa, oh imam ini mah panjang teing, nggak jadi. Nah, akhirnya begitu, akhirnya makmum menjadi antipati untuk berjamaah begitu, antipati untuk berjamaah. Coba ringankan begitu ya, ringankan. Wad dhaif wal marid, ada juga yang sedang sakit ya,
memaksakan untuk sholat berjamaah begitu, karena pengen mendapatkan pahalanya sholat berjamaah, datang ke masjid begitu. Nah mereka yang flu, yang batuk, yang pilek ya begitu, yang ada terkena sakit-sakit ringan begitu ya, mereka kan ingin sholat berjamaah dan inginnya itu segera mungkin. Memang wajar ya begitu, yang penting mereka sholat berjamaah, masjid menjadi ramai. Nah imam sekali lagi ya, ini tamparan sekaligus juga teguran ya kepada imam yang suka panjang-panjang ya. Fal yukhaffif kata Nabi, ringankan begitu, nggak usah panjang-panjang bacaan sholatnya, tidak usah lama-lama begitu ya, tidak usah lama, kecuali di masjid-masjid tertentu ya, masjid-masjid tertentu yang memang sudah menginformasikan bahwa satu rokaat itu akan dibaca surat apa, atau dalam satu sholat itu yang harus menamatkan satu juz atau apa, itu mah sudah mengumumkan dari awal, sudah mafhum, sudah maklum orang semuanya juga begitu ya, semuanya juga, jadi sudah mafhum. Berbeda dengan masjid-masjid kita yang biasa begitu, nggak usah lah begitu ya, ringankan saja, enteng saja. Toh kita juga sama sebagai seorang imam, suatu saat ketika menjadi makmum ya, pengennya kan yang cepat begitu, pengennya yang ya nggak terlalu lama begitu, nggak terlalu lama, pengennya kita begitu. Nah al-marid, kemudian wadzal hajat, ada juga yang butuh hajat, ada yang pengen pipis teh ya, ada yang mau BAB teh ya gitu. Kalau lama kayak gitu kamu apalagi habis tarawih begitu ya, mau tarawih banyak itu ya gitu, karena habis tarawih kan, sebelum tarawih kan makmum itu buka puasa ya, ada yang kenyangan, ada yang kemudian setelah buka puasa ada yang pengen pipis, ada yang pengen BAB. Nah ini diperingan bacaannya imam ya, peringan, karena ada yang zal hajat, ada juga yang setelah itu mau ingin ada telepon teh, ada yang mau bertemu. Nah ringankan imam jangan lama-lama sholatnya ya gitu, ringankan saja. Kenapa? Apakah kita ingin mendapatkan, pengen pujian, aduh cina panjang teing hafalannya, aduh suaranya enak, tidak usah ya, itu musyrik ya justru begitu, karena itu sholatnya bukan untuk dipuji oleh Allah, bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian karena pengen dianggap sebagai hafalannya bagus, suaranya bagus. Tidak ya, jangan seperti itu. Kemudian wa idza shalla li nafsihi, apabila dia salat sendiri, falyutawwil ma syaa, terserahlah kata Nabi. Kalau silakan salat munfarid, salat sendiri silakan, mau satu rakaat itu Al-Baqarah dibaca semua dari alif lam mim sampai ayat terakhir, terserah kayak gitu ya. Kalau sholat sendirian kata Nabi silakan gitu, falyutawwil ma syaa, silakan mau panjang dibaca satu juz, satu rakaat, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah, imam harus bijak, imam harus melihat siapa yang makmumnya. Ada anak-anak, ada orang tua, ada anak kecil, ada yang sedang sakit, ada yang sedang butuh hajat, maka jangan lama-lama gitu. Harus diukur, yang lama itu yang bacaan yang mana. Misalnya kalau ini surat, misalnya surat Al-A'la itu lama, jangan surat-surat pendek saja. Atau Al-A'la kita bagi menjadi 4 misalnya gitu, sampai Hismaro misalnya Al-A'la ayatnya 20, kita bagi misalnya menjadi, kalau menjadi 4 rakaat ya, menjadi 5-5 gitu, atau menjadi 2 10-10. Jadi ringan, sehingga jamaah tidak lagi kapok datang ke masjid. Karena apa? Ada faktor di mana jamaah memilih-milih imam yang dikira dapat membuat dia menjadi kapok ya, menjadi puas dengan hadirnya imam itu, maka imam harus bijak. Sekali lagi, ini adalah hadis Nabi, bukan ucapan saya. Ini teguran sekaligus juga tamparan kepada imam-imam yang sok ngegaya bacaannya panjang-panjang gitu. Justru itu tidak bijak ya, justru tidak bijak, karena dia tidak menggunakan hadis Nabi ini, tidak mengamalkan hadis Nabi ini. Yang bijak adalah ketika kita menjadi imam
sholat berjamaah ringankan. Tetapi kita ketika sholat sendiri, silahkan yang panjang. Begitu. Itu saja dari saya, Al-Faqir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.